Swastiastu, perkenalkan sebelumnya nama saya Amanda Putrafianti dengan 3 digit NIM terakhir 144. Saya selaku perwakilan dari SGDB 2 akan memulai presentasi student project dari blok Forensic Medicine and Medical Legal dengan judul penentuan luka intravital. Untuk slide selanjutnya merupakan nama-nama anggota dari SGDB 2. Baik, untuk memulai presentasi, saya akan mulai memaparkan dari latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri dalam ilmu kedokteran forensik, suatu hal yang paling penting untuk dilakukan itu menentukan usia luka, kayak kapan luka itu terjadi saat korban masih hidup atau saat postmortem atau saat korban sudah meninggal. Untuk itu di sini perlu untuk menilai dari tanda-tanda vitalitas luka atau luka intravital itu mudahnya disebut sebagai luka yang terjadi saat korban masih hidup. Luka intravital menunjukkan adanya respon biologis tubuh terhadap trauma seperti pendarahan aktif, inflamasi, atau proses koagulasi yang hanya dapat terjadi ketika sistem vaskularisasi darah dan metabolisme tubuh masih bekerja. Pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, dan juga analisis laboratorium telah banyak digunakan untuk membedakan antara luka itu terjadi intravital ataupun luka postmortem. Pemahaman komprehensif mengenai hal ini merupakan salah satu kompetensi dasar yang penting bagi mahasiswa kedokteran agar nantinya mampu memberikan interpretasi forensik yang tepat dan juga objektif. Berdasarkan urgensi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada apa definisi luka intravital dalam konteks kedokteran forensik. Yang kedua ada bagaimana metode yang digunakan dalam menentukan tanda intravital luka. Yang ketiga adalah bagaimana karakteristik luka intravital pada berbagai jenis trauma. Dan yang terakhir adalah bagaimana implikasi penentuan luka intravital terhadap praktik forensik. Perkenalkan, nama saya Hana Levina Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan 2.1 definisi luka intravital. Luka intravital merujuk pada cedera yang terjadi saat individu masih hidup dan menunjukkan reaksi biologis khas seperti perdarahan, infiltrasi sel, inflamasi, dan tanda-tanda awal penyembuhan yang membantu menentukan apakah luka terjadi antemortem. Respon ini penting untuk menegaskan bahwa suatu cedera terjadi dalam keadaan hidup, dan kumpulan reaksi yang muncul sebelum kematian tersebut disebut sebagai vitalitas, yaitu konsep yang membantu menentukan apakah seseorang masih hidup saat mengalami trauma, serta memperkirakan waktu terjadinya cedera relatif terhadap kematian. Penilaian vitalitas luka dapat dilakukan melalui pendekatan morfologi, sitologi, maupun metode biologi molekuler, dan berbagai biomarker yang terkait dengan reaksi vital dilaporkan mampu meningkatkan ketepatan penilaian usia dari luka. Penentuan usia dan vitalitas luka kulit, baik pada orang hidup maupun pada jenazah, merupakan bagian penting dalam pemeriksaan forensik. Meskipun begitu, evaluasi imunohistokimia untuk menilai usia luka dan mendeteksi reaksi vital seringkali sulit dilakukan karena adanya reaksi supravital serta perubahan morfologis kecil yang muncul segera setelah terjadinya cedera. Luka yang terbentuk ketika seseorang masih hidup akan menunjukkan reaksi vital yang tidak muncul pada luka setelah kematian, sehingga keberadaan reaksi tersebut dapat dijadikan dasar untuk memastikan bahwa cedera bersifat antemortem. Reaksi vital berkembang mengikuti pola waktu yang konsisten sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengelompokkan tahap penyembuhan luka secara lebih tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selamat pagi. Sebelum memperkenalkan, nama saya Gladys Quina dengan 3 digit akhir 116. Saya akan melanjutkan pada bagian pemeriksaan makroskopis, di mana pemeriksaan makroskopis sendiri untuk menilai luka secara visual tanpa pembesaran. Dan juga yang akan diamati yaitu bentuk, ukuran, warna, kedalaman, arah, pola tepi, memar, dan inflamasi jika ada. Nah, untuk pemeriksaan makroskopi sendiri, tanda seperti perdarahan aktif dan vital retraction itu mengarah pada luka intravital. Dan juga dalam menentukan mekanisme luka seperti tumpul, tajam, panas, listrik, kimia, senjata api dapat dilakukan dengan pemeriksaan makroskopis ini. Kemudian temuan makroskopis ini dikonfirmasi dengan pemeriksaan mikrolab atau mikroskopis yang akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Taya Fadila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 028. Saya akan memaparkan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium merupakan metode objektif yang penting dalam menentukan apakah suatu luka terjadi saat korban masih hidup atau intravital atau setelah kematian atau postmortem. Salah satu metode laboratorium yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan histopatologi. Pada pemeriksaan histopatologi, pada luka intravital akan ditemukan tanda-tanda reaksi vital berupa infiltrasi sel-sel inflamasi seperti neutrofil dan makrofag, ekstravasasi eritrosis yang jelas, serta tanda-tanda hemostasis aktif. Sebaliknya, pada luka postmortem, tidak akan ditemukan respon inflamasi dan perdarahan yang terjadi bersifat pasif tanpa adanya retraksi pembuluh darah. Pemeriksaan histopatologi menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin dapat menunjukkan perubahan struktural jaringan yang khas untuk luka intravital, termasuk disrupsi arsitektur jaringan yang disertai dengan respon seluler aktif. Selanjutnya, teknik imunohistokimia. Teknik imunohistokimia ini metode yang lebih sensitif dan spesifik, menggunakan marker CD15 untuk mendeteksi neutrofil, CD868 untuk makrofag, dan tryptase untuk sel emas. Dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang timing dan vitalitas luka. Marker-marker ini membantu mengidentifikasi respon inflamasi akut yang hanya terjadi pada luka intravital, bahkan pada luka yang terjadi beberapa menit sebelum kematian. Studi ini juga menemukan bahwa ekspresi fibronektin dan vitronektin pada tepi luka dapat menjadi indikator reaksi vital yang reliable, dengan sensitivitas mencapai 97% dan spesifisitas 92% dalam membedakan luka intravital dari postmortem. Lalu selanjutnya itu pemeriksaan biokimia. Analisis kadar histamin, serotonin, dan sitokin proinflamasi seperti interleukin 6 dan TNF-alfa menggunakan ELISA menunjukkan kadar signifikan lebih tinggi pada luka intravital dibandingkan postmortem. Kombinasi pemeriksaan sitokin dengan histopatologi meningkatkan akurasi diagnosis hingga 95%, memberikan bukti objektif kuat untuk kepentingan medico-legal. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan teknik molekular modern seperti analisis ekspresi gen dan proteomik juga mulai diterapkan dalam forensik untuk penentuan luka intravital. Teknik RT-PCR untuk menganalisis ekspresi gen COX-2, INOS, FEGF, dan interleukin 1 beta menunjukkan peningkatan signifikan pada luka intravital dalam 30 menit hingga beberapa jam setelah trauma. Analisis molekuler sangat sensitif untuk mendeteksi reaksi vital pada periode perimortem singkat yang mungkin tidak terdeteksi metode konvensional. Lalu pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan elektrolit dan enzim. Kadar kalium, natrium, dan kalsium pada jaringan luka dapat berubah karakteristiknya pada luka intravital akibat aktivitas pompa ion dan perubahan permeabilitas membran. Aktivitas enzim laktat dehidrogenase dan kreatin kinase dapat menilai viabilitas jaringan saat trauma. Kombinasi metode laboratorium ini memberikan pendekatan komprehensif dan objektif dalam penentuan vitalitas luka untuk investigasi kasus forensik. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Madina dan Kaputri dengan 3 digit yang terakhir 253. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik luka intravital, yakni luka tumpul atau blunt force injury. Luka tumpul merupakan luka yang biasanya disebabkan langsung oleh objek yang tumpul ke tubuh. Luka ini biasanya didapatkan dari kecelakaan lalu lintas, kecelakaan saat olahraga, dan bahkan bisa terjadi pada lansia karena adanya kelemahan. Luka ini pada umumnya terbagi menjadi memar, abrasi atau lecet, laserasi, dan fraktur. Memar atau kontusio merupakan luka yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah akibat tekanan yang disebabkan oleh objek tumpul. Pada kulit, luka ini awalnya ditandai dengan adanya perubahan warna tubuh menjadi kemerahan, kebiruan atau keunguan karena terdapat banyak hemoglobin di daerah seputan. Luka ini akan berubah menjadi warna kuning atau hijau jika waktu lukanya sudah lebih lama dan adanya proses penyembuhan oleh tubuh. Pada beberapa pemeriksaan forensik, memar dapat tidak langsung terbentuk setelah mengalami trauma sehingga pasien dapat diminta rawat inap semalam untuk observasi atau diminta datang esok hari untuk melakukan pemeriksaan ulang. Pada abrasi atau lecet, ini merupakan yang diakibatkan oleh luka tumpul intravital, itu biasanya jadi lapisan terluar dari kulit yang mengakibatkan lapisan tersebut hilang atau terangkat dan meninggalkan area yang terbuka dengan pendarahan yang minimal atau tanpa pendarahan sama sekali. Luka ini dapat membuat ciri khas seperti buana merah atau keunguan dan akan mengalami proses keropeng atau scab sehingga memberikan tampilan berwarna coklat kekuningan dan berkerak. Di lain sisi, abrasi postmortem dapat memberikan warna yang lebih coklat kekuningan seperti kertas perkamen yang menunjukkan tidak adanya aliran darah saat luka terjadi.
Pada laserasi atau luka robek itu jadi akibat benturan tumpul dengan kekuatan yang cukup besar sehingga dapat merobek kulit dan meninggalkan utayan jaringan sukutan yang menjembatani luka atau bridging wound. Ciri khas luka ini itu meliputi tepi luka yang kasar disertai memar dan dasar luka yang robek tidak beraturan. Selain itu, pada luka dapat ditemukan serabut jaringan ikat, pembuluh darah kecil, folikel rambut yang disertai dengan pendarahan, dan terkadang luka robek dan luka iris itu terlihat sama sehingga beberapa orang memerlukan kaca pembesar untuk membedakannya. Lalu pada fraktur, ini merupakan luka tumpul yang terjadi akibat trauma tumpul yang cukup kuat untuk mematahkan tulang. Luka ini dapat menunjukkan reaksi vital seperti pendarahan aktif, hematoma, infiltrasi sel inflamasi, dan pembekakan. Luka ini dapat sembuh dalam proses pembentukan kalus dan remodeling tulang. Luka fraktur dapat dilakukan pemeriksaan secara mikroskopik untuk menentukan perkiraan usia fraktur dan waktu sejak cedera. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Madifa Abel Sastrawan dengan 3 digit terakhir 21. Di sini saya akan menjelaskan terkait luka tajam atau sharp force injury. Dari definisinya, luka tajam adalah luka akibat sisi tajam atau ujung runcing, misalnya dari benda seperti pisau cukur, pecahan kaca, paku, ataupun jarum yang memisahkan jaringan kulit secara bersih dan teratur. Adapun beberapa jenis dari luka tajam, yaitu yang pertama adalah luka iris atau vulnusisum. Ini merupakan luka dengan panjang lebih besar daripada kedalamannya, dengan tepi luka yang rapi dan halus. Kemudian, luka tajam yang kedua adalah luka tusuk atau vulnus punctum, dengan luka yang memiliki kedalaman yang lebih besar dibandingkan dengan lebar luka yang biasanya terjadi akibat tusukan benda dengan ujung runcing. Dan yang terakhir adalah luka bacok atau vulnus cesum, di mana ini merupakan luka sayat besar dengan tepi kasar, biasanya akibat benturan benda tajam keras, di mana benda ini harus dilayangkan terlebih dahulu sebelum mengenai kulit ataupun badan. Adapun yang terakhir terkait ciri khas luka tajam, di mana luka tajam ini memiliki batas luka yang tegas, tepi rata tanpa robekan jaringan, dan warna dasar luka bervariasi tergantung kedalaman dan jaringan. Dan cara membedakan luka tajam dengan luka robek adalah luka tajam itu memiliki tampilan yang bersih tanpa memar yang meluas. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regina Floren dengan 3 digit terakhir 056. Di sini saya akan membahas mengenai karakteristik luka bakar intravital dan juga spasmodic. Baik, pada luka bakar intravital dapat dikenali dari adanya reaksi inflamasi seperti hiperemi, edem, dan pembentukan vesikel berisi cairan serosa atau pus yang menunjukkan respon biologi sebelum kematian. Tanda-tanda ini penting untuk membedakan luka bakar yang terjadi saat korban masih hidup dari luka pasca mati yang tidak menunjukkan reaksi jaringan. Pada luka sengatan listrik, ciri khas seperti electrical mark atau jaw burn menunjukkan kontak langsung dengan sumber arus. Lesi ini tampak kering, berwarna keputihan atau kekuningan dengan tepi menonjol dan pusat mendalam. Adanya koagulasi jaringan, fraktur thermal pada stratum corneum, serta deposisi metal dari kabel listrik merupakan bukti kuat bahwa arus masuk saat korban masih hidup. Keduanya sama-sama memperlihatkan perubahan vital seperti perdarahan, jaringan mikro, dan inflamasi yang menjadi kunci dalam menentukan apakah luka terjadi sebelum kematian. Identifikasi yang tepat sangat penting untuk merekonstruksi peristiwa dan kepentingan mediko-legal. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Luputu Chandra Adlia Permana dengan 3 digit tim terakhir 112. Saya izin untuk menjelaskan terkait dengan luka intravial pada cedera kimia. Cedera kimia adalah kerusakan jaringan yang terjadi akibat paparan zat korosif seperti asam kuat, alkali oksidator, atau pelarut organik yang dapat menyebabkan destruksi jaringan melalui denaturasi protein maupun saponifikasi lemak. Paparan asam biasanya menghasilkan koagulatif nekrosis yang tampak sebagai permukaan keras, kering, dan berwarna kekuningan atau kecoklatan. Sebaliknya, paparan alkali cenderung menimbulkan liquefactive necrosis yang lebih dalam dan progresif, karena zat alkali mampu menembus jaringan secara lebih cepat. Pola kerusakan jaringan akibat agen kimia tersebut dapat membantu mengidentifikasi jenis bahan penyebab cedera, namun penilaian intravitalitas tetap memerlukan bukti reaksi biologis tubuh korban. Karakteristik luka intravial pada cedera kimia ditandai oleh adanya reaksi inflamasi berupa eritema, edema, eksudasi, dan pendarahan superficial yang muncul ketika sirkulasi masih berlangsung. Infiltrasi neutrofil pada tepi luka merupakan salah satu indikator histopatologis yang menunjukkan bahwa cedera terjadi saat korban masih hidup. Pola luka intravial umumnya tampak tidak teratur dan dapat menunjukkan percikan atau aliran bahan kimia yang mengikuti gerakan refleks tubuh korban saat menghindari dari paparan.
Pada paparan postmortem, tidak ditemukan reaksi inflamasi maupun pendarahan aktif karena tidak adanya respon vaskular setelah kematian. Dengan demikian, kombinasi temuan makroskopis, pola distribusi luka, dan pemeriksaan mikroskopis menjadi dasar utama untuk membedakan cedera kimia intravial dari cedera yang terjadi setelah kematian. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luputu Syahrani Annabella dengan 3 digit NIM terakhir 148. Luka senjata api atau firearm injury adalah luka tembak atau cedera penetrasi yang berasal dari senjata yang menggunakan mesiu untuk melontarkan proyektil. Senjata yang menggunakan mesiu mencakup pistol, senapan, dan gunshot. Cedera dari senjata bertenaga udara atau gas seperti airgun, BB gun, dan pellet gun tidak dianggap sebagai cedera senjata api karena jenis senjata tersebut tidak menggunakan muatan mesiu untuk menembakkan proyektil. Luka yang dihasilkan dapat berupa luka tembak masuk atau entrance wound, luka tembak keluar exit wound, maupun cedera non-proyektil seperti luka bakar dan luka lecet pada kulit. Kerusakan jaringan tubuh yang lebih berat juga dapat timbul apabila peluru mengenai bagian tubuh yang densitasnya lebih besar. Karakteristik morfologi luka seperti cincin abrasi, deposit jelaga, dan bentuk tepi luka menjadi indikator penting untuk menilai jarak tembak dan arah lintasan proyektil sehingga memiliki peran krusial dalam pemeriksaan forensik. Luka tembak dapat diklasifikasikan menjadi luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Luka tembak masuk atau entrance wound terjadi ketika peluru masuk ke tubuh tapi tidak keluar, sedangkan luka tembak keluar atau exit wound terjadi ketika peluru menembus seluruh bagian tubuh. Jarak tembak atau jarak antara moncong senjata dan korban dapat dibagi menjadi 4 kategori umum, yaitu luka tembak tempel atau contact wound, luka tembak jarak dekat atau near contact wound, luka tembak jarak dekat intermediate range wound, dan luka tembak jarak jauh atau long range wound. Masing-masing kategori memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh peluru serta emisi yang menyertai dari moncong senjata. Keberadaan penghalang seperti pakaian dapat mengaruhi tampilan luka, sehingga penting untuk mempertahankan penghalang tersebut sebagai bukti dalam pemeriksaan forensik. Ukuran luka masuk tidak dapat dijadikan indikator untuk menentukan kaliber peluru karena adanya variasi elastisitas kulit dan struktur anatomis. Baik, perkenalkan nama saya Yanus Alfa Sugianto dengan 3 digit NIM terakhir 95. Saya melanjutkan untuk 2.4 implikasi penentuan luka intravital pada praktik forensik. Jadi dengan mengetahui kalau luka yang terjadi pada korban itu masih hidup atau setelah meninggal, itu kita bisa membedakan mana yang benar-benar merupakan tindak kekerasan dan juga mana yang hanya rekayasa. Dan ini bisa membantu penyidik dalam proses hukumnya. Selain itu, tanda-tanda intravital itu juga bisa membuat kita bisa menentukan urutan kejadian, luka mana yang datang terlebih dahulu dan mana yang sebenarnya berperan dalam kematiannya. Dari situ kita bisa menilai mekanisme dan juga cara kematian dengan lebih tepat. Selain dari itu, penilaian yang akurat memperkuat unsur pidana seperti kesenjangan atau penganiayaan dan membuat visum et repertumnya ini mempunyai nilai pembuktian yang lebih kuat akhirnya di pengadilan. Dengan metode yang benar, kita juga akhirnya bisa menghindari salah tafsir akibat yang bisa disebabkan oleh pembusukan atau artefak postmortem. Semua ini akhirnya secara menyeluruh itu membantu kita untuk rekonstruksi TKP secara lebih jelas dan juga untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Baik, perkenalkan saya Parisa Tombo dari MH 227. Jadi simpulan dari seluruh presentasi ini adalah luka intravital merupakan suatu cedera yang terjadi saat individu masih hidup, yang ditentukan melalui keberadaan reaksi biologis khas seperti pendarahan, infiltrasi sel inflamasi, dan juga tanda-tanda awal dari penyembuhan. Keberadaan dan juga karakteristik luka intravital dapat ditentukan melalui suatu pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, dan juga laboratorium. Karakteristik yang ditemukan dari luka intravital itu dapat membentuk suatu ciri khas untuk luka tumpul, luka tajam, luka bakar dan sengatan listrik, cedera kimia, dan juga luka senjata api. Nantinya, penentuan keberadaan dan juga karakteristik luka intravital itu penting karena dapat memberikan informasi mengenai aspek kriminal seperti membedakan antara penganiayaan dan juga rekayasa, aspek penyidikan seperti memberikan informasi untuk rekonstruksi urutan kejadian, dan juga aspek mediko-legal dengan memberikan informasi untuk menentukan mekanisme kematian dan juga kredibilitas visum.
saran untuk kedepannya adalah karena penentuan luka intravital ini memiliki peran yang sangat penting dalam praktek forensik, sehingga tenaga kerja medis seperti dokter harus jeli dalam mengidentifikasi dan juga menganalisis keberadaan dari luka intravital ini. Apabila analisis ini dilakukan dengan baik, analisis ini dapat menjadi suatu alat bukti yang kredibel seperti visum et repertum dan dapat membantu pasien dalam aspek mediko-legal dan juga aspek kriminal dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, melakukan penentuan dan juga klasifikasi dari luka intravital yang baik itu harus dilakukan dan diperhatikan dengan baik. Mungkin sekian dari SGDB 2. Apabila ada yang salah, mohon maaf dan terima kasih.